Anda masih bersama kami pemirsa dalam Breaking News TV One mengenai serangan militer Rusia yang mulai dilancarkan terhadap Ukraina. Dan puluhan warga Ukraina pemirsa berkumpul di depan kantor kedutaan besar Rusia di kota Tokyo, Jepang. Mereka memprotes tindakan dari Rusia yang memerintahkan pengiriman pasukan ke wilayah Ukraina Timur. Puluhan warga Ukraina menggelar unjuk rasa di depan kantor kedutaan besar Rusia di kota Tokyo, Jepang. Sambil membawa bendera Ukraina dan poster, mereka menyanyikan lagu dan menyerukan slogan perdamaian di Ukraina. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas langkah Rusia yang memerintahkan pengiriman pasukan ke Ukraina Timur. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah menempatkan sebanyak lebih dari 150.000 tentaranya di sepanjang perbatasan Ukraina. Putin juga telah menandatangani keputusan pengiriman tentara ke Donetsk dan Luhansk dengan dalih menjaga perdamaian. Sementara itu pemirsa, sejumlah negara memberikan sanksi kepada Rusia. Usai Presiden Vladimir Putin ini mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai pemberontak Ukraina. Keputusan Rusia mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada awal pekan lalu berbuntut penjatuhan sanksi pada negara beruang merah tersebut. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok-kelompok separatis pro-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi. Namun langkah Moskow mendeklarasikan kemerdekaan pada wilayah Donetsk dan Luhansk dianggap fatal hingga sanksi pun berbondong-bondong dijatuhkan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa kemarin mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina. Menurut Trudeau, lewat sanksi ini maka warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang ada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia. Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap 5 bank asal Rusia, yakni Rosia, Isbank, Genbank, Pronsviazk Bank, dan Black Sea Bank. Miliarder asal Rusia Gennady Timchenko, Igor bersaudara, dan Boris Rothenberg juga akan mendapatkan sanksi. Miliarder Timchenko yang merupakan pemegang saham utama Bank Rosia dianggap ikut berperan dalam destabilisasi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Timchenko adalah sekutu dekat Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut masih menahan diri dalam menjatuhkan sanksi, namun tidak menutup kemungkinan apapun jika skala penyerbuan Kiev terjadi lebih besar. Jerman telah menangguhkan rencana untuk membuka pipa Nord Stream 2 yang membawa gas dari Moskow ke Berlin. Kebijakan ini adalah paket sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah mengerahkan pasukan ke bagian timur Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa Nord Stream 2 yang menghabiskan biaya 162,5 triliun itu tidak akan disertifikasi. Scholz menambahkan jika dia telah menginstruksikan agar dilakukan evaluasi tentang pengelolaan pasokan energi bagi Jerman. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya mengumumkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia berupa membekukan pinjaman Rusia, membekukan lalu lintas transaksi di 2 lembaga keuangan besar di Rusia, salah satunya Bank Militer Rusia. Jepang juga ikut-ikutan menjatuhkan sanksi ke Rusia terkait serangkaian tindakan negara itu ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tindakan Moskow adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena mencederai kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan Jepang di antara yang melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang, membekukan aset-aset milik individu asal Rusia, serta larangan melancong ke Jepang.
Pemirsa, Parlemen Ukraina menyetujui adanya penetapan status darurat nasional di seluruh wilayah di Ukraina. Usulan pemberlakuan keadaan darurat nasional itu diajukan oleh Presiden Volodymyr Zelensky bertujuan untuk menghadapi kemungkinan serangan militer skala besar dari Rusia. Dengan ini maka seluruh pergerakan warga, distribusi informasi dan juga media akan dibatasi di sana. Tidak hanya itu, warga juga akan diwajibkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi mereka saat bepergian ke sejumlah tempat. Sementara itu pemirsa, sejumlah kendaraan militer juga terlihat berlalu lalang di jalanan di wilayah Donetsk yang dikendalikan oleh pemberontak. Kendaraan-kendaraan militer ini tidak membawa lambang apapun dan juga tidak diketahui berapa lama mereka akan berada di wilayah yang dikendalikan oleh kubu pemberontak itu. Tidak ada informasi yang menyebutkan apakah kendaraan militer ini milik tentara Rusia ataukah apakah kendaraan tersebut adalah kendaraan yang sama yang terlihat sejak Rusia mengambil kendali atas Crimea pada tahun 2014 silam. Untuk membahas mengenai serangan Rusia terhadap Ukraina ini, kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI Komisi 1, ada Pak Helmi Faisal Zaini. Selamat sore Pak Helmi. Selamat sore Mas, apa kabar, sehat? Ya Alhamdulillah sehat, tapi kita lihat bagaimana kondisi di Ukraina ini dan juga Rusia, hubungan mereka sedang tidak sehat. Apa yang kemudian bisa disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 1 dalam hal ini melihat terjadinya serangan yang terjadi dilancarkan oleh Presiden Vladimir Putin? Ya, pertama saya kira kita mendorong kepada Pak Jokowi, Presiden RI melalui Bu Menlu untuk mendorong terjadinya perdamaian dari kedua belah pihak. Ya. Mengingat selama ini Indonesia adalah negara yang aktif dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dari sisi kemanusiaan kita juga harus tegakkan jangan sampai ada darah yang mengalir. Nah, maka melihat tegangan, terutama serangan dari Rusia Ukraina ini, memang bisa dilihat dalam dua perspektif ya. Bahwa pertama, tentu kalau kita melihat dari sisi Putin, ya, Presiden Putin mengatakan bahwa aksi serangan ini adalah aksi di mana Putin merasa bahwa ini merupakan panggilan kemanusiaan. Bagaimana yang dia sebutkan ini bagian dari pelaksanaan artikel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ada permintaan dari warga sipil, ya, terutama di Luhansk dan di Donetsk, yang mereka telah mendeklar satu negara yang disebut dengan Republik Donbas. Yeah. Nah, jadi dalam perspektif ini tentu Putin mengatakan bahwa serangan ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tapi di sisi lain bahwa apa yang dilakukan Rusia ini adalah setidaknya ada tiga perspektif ya, tiga hal. Yang pertama, Rusia ini ingin sepenuhnya menguasai kawasan Eropa, terutama Eropa bagian timur. Ya. Tentu dalam hal ini Rusia menghindarkan agar Ukraina tidak masuk di dalam satu fakta pertahanan Atlantik Utara ataupun NATO, karena ini merupakan satu fakta yang sangat strategis sekali, ya. Dan saya kira dalam kacamata internasional, begitu nanti Ukraina sudah masuk dalam satu koalisi strategis di NATO, maka ini akan mengurangi positioning dari Rusia itu sendiri. Di samping juga apa yang dilakukan oleh Putin ini adalah dalam rangka membuat barikade ibu kotanya, Moskow, sebagai sebuah kawasan yang sangat strategis.
Dan yang ketiga, memang Rusia ini sepenuhnya ingin menguasai jalur Laut Hitam, di mana jalur ini tidak pernah beku meskipun dalam musim dingin. Ya. Nah, maka melihat situasi ini, kita harapkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini melakukan upaya-upaya bagi terbangunnya ataupun terbentuknya satu peradaban, perdamaian. Ya. Karena saya justru khawatir kalau ini tidak terkelola dengan baik, ini akan menimbulkan menjadi trigger dari munculnya perang dunia. Untuk itu, saya kira peristiwa ini kita semua harus hati-hati membacanya, ya, sekaligus terus menggalang solidaritas internasional. Oke, Bang Helmy, kalau kita melihat bagaimana tadi usulannya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa bersikap dengan tepat menghadapi konflik yang terjadi di sini. Apakah Anda melihat ada upaya-upaya yang konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini di tengah dari pertikaian kedua negara ini? Ya, saya percaya sepenuhnya selama ini Presiden Jokowi dan juga Ibu Menlu adalah seorang diplomat yang pandai memposisikan diri dalam situasi yang sulit sekalipun. Ya. Kita telah melihat Indonesia dalam konstelasi global. Ya. Indonesia mendapatkan keketuaan menjadi di dalam keanggotaan di G20, yang kita juga akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan G20 di Bali pada tahun ini. Artinya sebagai negara dengan ekonomi yang disebut sebagai 10 ekonomi besar dunia, maka posisi Indonesia ini sangat strategis sekali di dalam upaya untuk membangun perdamaian kepada dua belah pihak. Maka untuk itu kami tentunya mendorong sepenuhnya kepada pemerintah, mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap penting bagi utamanya adalah membangun perdamaian dunia. Sudah ada komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti eskalasi saya kira ini kebetulan dalam keadaan masa reses, tetapi secara informal kami berhubungan, ya. Saya juga akan menyampaikan tentunya komunikasi dengan Bu Menlu, baik dalam konteks mitra strategis bersama Kemenlu, agar dalam situasi ini kita tepat dan pandai menempatkan diri. Bang Helmy, kalau kita bicara masalah parlemennya ya, parlemen antara kedua negara nih. Kalau kita tahu bahwa operasi militer di Rusia ini diizinkan oleh parlemen di sana. Apakah kemudian ada upaya semacam komunikasi juga dari parlemen kita terhadap parlemen di sana untuk ya mungkin tidak ingin ikut campur tapi sekedar mencari lebih dalam lagi mengenai alasan mereka melakukan ini dan sebagainya? Ya, ini kan Indonesia ini ketepatan pada tahun ini akan menjadi tuan rumah dari dua event penting. Tadi yang saya sebutkan, pertama adalah G20, ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan Parliamentary Summit, ya. Itu yang kita kenal sebut sebagai IPU, ya, Inter-Parliamentary Union. Ya. Nah, ini juga kita akan menjadi tuan rumah. Saya kira ada banyak momentum, misalnya para kepala-kepala negara ini nanti akan membuat satu pernyataan, ya, komitmen kebersamaan, dan tentu di IPU ini para politisi juga akan bersama-sama untuk mendorong perdamaian di Rusia dan Ukraina. Bang Helmy, kalau kita lihat negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, lalu Kanada, mereka semuanya memberlakukan sanksi dengan berbeda-beda begitu. Ada yang melarang warganya untuk membeli surat utang negara Rusia, ada yang kemudian memberi sanksi terhadap 5 bank asal Rusia di sana. Kita memang tidak punya hubungan secara langsung dengan Rusia. Tapi apakah kita punya posisi untuk memberikan semacam katakanlah sanksi seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain tersebut?
Ya, terkait sanksi saya kira itu menjadi kebijakan politik luar negeri kita. Ya. Bagaimana nanti terkait dengan hubungan dagang, hubungan apa namanya nanti B2B dan seterusnya. Tetapi saya kira yang paling penting dalam situasi hari ini adalah terus mendorong upaya-upaya dialogis ya dengan berbagai macam forum yang bisa memediasi agar pertama paling tidak kita bisa menurunkan eskalasi agar ketegangan yang terjadi itu bisa dikendurkan ya. Meskipun tidak akan mungkin misalnya 100% akan berakhir berhenti, paling tidak kita tidak ingin ada korban nyawa ya, ibu-ibu ya dan anak-anak di sana ya akan menjadi korban tentu dalam perang sengit ini ya. Nah, jadi yang pertama yang mungkin dilakukan adalah misalnya gencatan senjata untuk tidak ada aksi balas membalas. Nah, dalam upaya itu saya kira nanti akan terbuka ruang-ruang di mana kedua negara ini akan duduk bersama. Baik, terima kasih Bang Helmy Faisal sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Salam sehat juga. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Helmy tadi menjadi harapan kita semua agar eskalasi militer di Rusia dan juga Ukraina bisa menurun dan bisa menuju pada proses perdamaian antara kedua negara ini. Kami masih akan membahas mengenai serangan Rusia terhadap Ukraina yang sudah dilancarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa jam yang lalu. Kita akan bahas lagi selepas jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.